Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini ingin menyapa kita dalam kitab Hagai pasal 1 ayat yang kelima. Kitab Hagai pasal 1 ayat yang kelima. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, melewati musim kesukaran, kesulitan, penderitaan, atau lembah kekelaman, pada akhirnya Anda akan siap melanjutkan hidup kembali. Dan itu yang saya alami. Saya merasakan hidup diberikan anugerah yang kedua setelah melewati lembah kekelaman. Tetapi ketika kita melakukannya, kita harus ingat beberapa prinsip. Seperti yang telah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, kita akan mengalami satu emosi yang campur aduk dan kita harus meluangkan waktu untuk memetik pelajaran yang telah kita pelajari di masa-masa yang sulit. Lalu kita masukkan di dalam jurnal kehidupan kita supaya satu hari kelak menjadi berkat bagi banyak orang lain. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah kita harus evaluasi. Apa itu evaluasi? Ketika Anda kembali kepada kehidupan setelah pandemi atau masalah penderitaan, penyakit atau perceraian, ketakutan, kedukaan, janganlah secara otomatis kita berkata, baik, saya akan melakukan, segalanya sebagaimana apa yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan. Mengapa? Kesulitan pasti mengubah seseorang. Setelah menghadapi trauma, Anda bukan orang yang sama seperti dahulu. Alih-alih ketika kita kembali kepada pola atau perilaku kebiasaan lama kita, di sini kita harus ketahui bahwa Allah ingin memberi Anda kesempatan untuk mengatur ulang di dalam menjalani hidup ini. Dan mungkin ada berapa hal yang dahulu Anda lakukan sebelum masa sulit yang tidak boleh Anda ulangi lagi. Mari kita perhatikan orang-orang Yahudi kuno dalam menjalani kehidupan normal setelah masa-masa pembuangan di Babel. Hal itu tercatat di dalam kitab Nabi Hagai memberi pesan demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobak. Hagai 1 ayat 5 dan 6. Mari kita perhatikan kalimat demi kalimat dari apa yang dikatakan Nabi Hagai. Di sini terdengar seperti metafora ketidakpuasan. Kita terus makan, tapi kita masih lapar. Kita terus minum, tapi kita terus masih haus. Intinya, jika apa yang Anda lakukan sebelum masa-masa penderitaan sangat tidak memuaskan, mengapa harus kembali lagi ke sana? Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu cara untuk Anda dapat memperhatikan keadaan kita yaitu dengan membuat daftar yang tidak boleh dilakukan. Bukan daftar yang harus dilakukan. Beberapa hal yang biasa Anda lakukan tidak serta-merta salah. Seperti menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal seperti di dalam media sosial misalnya. Menonton sinetron berseri-seri yang tidak selesai-selesai.
Atau saudara belanja di mall berjam-jam sampai kita lupa tugas dan kewajiban kita yang utama. Namun Anda tidak perlu melanjutkannya apabila hal-hal tersebut tidak bermanfaat. Dan itulah tandanya Anda harus memasukkannya ke daftar untuk tidak dilakukan kembali. Namun kita harus perhatikan bahwa kita juga harus ikut andil di dalamnya. Kita harus meluangkan waktu untuk mengevaluasi semuanya sebelum Anda terjun kembali ke dalam kehidupan yang nyata. Mari kita sama-sama berevaluasi setelah kita melewati kesukaran, melewati kesulitan, melewati sakit, penyakit, penderitaan, masa-masa yang kelam. Pasti ada sesuatu yang hendak Tuhan ubah. Pola pikir kita, pola hidup kita, pola makan kita, dan pola kebiasaan kita. Pasti di situ ada tujuan Tuhan untuk kita lakukan. Setelah kesulitan, di situ Allah ingin membangun kembali hidup Anda. Setelah air mata terkuras ketika menghadapi beban yang begitu berat, Tuhan ingin membangkitkan kita kembali. Kita harus move on dari masalah yang ada di bawah kita dan menjadikannya lebih baik dan lebih sehat dari segala-galanya atau lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Itu pelajaran yang indah kita pada hari ini. Biarlah kita menjadi murid-murid Tuhan yang setia, yang kuat, yang hebat, yang semangat di dalam anugerah Tuhan. Dan tidak boleh mundur ya ketika menghadapi apapun yang sulit. Tetap setia dan layani Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.